secara tradisi oleh jemaat Nestorian atau jemaat Church of the East gitu ya. Nah, ada juga yang melafalkannya Maria, ada hanya gitu. Tapi secara teks itu yang benar adalah Maria. Ya, makanya saya tulis di sini terjemahan saya Maria. Nah, Maria ini adalah salinan YHWH untuk nama suci di kitab Ibrani gitu ya. Jadi kalau di PL Ibraninya tertulis YHWH, ya di Aramaiknya selalu tertulis MRYA. Assalamualaikum, Shalom Alaihim, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Kali ini kita fokus ke perbandingan terjemahan LAI dan terjemahan Peshitta saya. Jadi kita tidak membahas tentang sains ya, ini agama dan sejarah ya. Kalau rekan-rekan ketahui ya, perjanjian lama ya dari LAI itu ya, mengambil referensi dari kitab Masoretik ya. Kitab Masoretik itu adalah naskah PL atau naskah Tanakh Ibrani yang sebenarnya baru muncul di abad 10 ya. Nama kodeksnya adalah Kodeks Aleppo gitu ya. Karena muncul di abad 10, otomatis ya jemaat Yesus yang sudah ada di abad 1 tidak pakai dong ya. Kalau nungguin PL Masoretik itu nungguin 10 abad gitu ya baru punya, kan enggak ya. Jadi mereka itu punya ya kitab Tanakh sendiri di abad-abad awal ya. Kalau yang berbahasa Yunani ya, mereka pakainya Septuaginta. Septuaginta itu ya dibuat oleh 70 atau 72 rabi-rabi Yahudi di bawah pemerintahan Raja Ptolemeus Mesir ya, Alexandria, itu dibuat 3 sebelum Masehi. Jadi kitab-kitab Ibrani Aramaik itu dulu itu diterjemahkan ke dalam Yunani, jadilah Septuaginta gitu ya. Nah, bagaimana dengan jemaat yang berbahasa Yahudi, berbahasa Aramaik ya? Jemaat Kristen Yahudi itu menerjemahkan juga ke dalam bahasa Aramaik, jadilah Peshitta. Peshitta ini diterjemahkan di abad 1, selesai di abad 2 gitu. Jadi Tanakhnya itu yang Aramaik itu namanya Peshitta, yang Yunani disebut Septuaginta. Jadi itu udah dipakai di abad-abad awal gitu ya. Nggak perlu nungguin Masoretik yang muncul di abad 10 gitu. Jadi kalau saudara-saudara beli kitab suci LAI ya, itu naskah Masoretik atau naskah PL-nya itu tidak dipakai sama jemaat awal ya. Itu yang buat adalah Yahudi yang nggak percaya Yesus gitu. Jadi bersyukur itu kalau diperbolehkan sama mereka dipakai sama umat Kristen. Orang Kristen harusnya bersyukur kepada orang-orang Yahudi gitu ya. Saudara-saudara, ada nubuatan-nubuatan atau ayat-ayat di dalam perjanjian lama tadi ya, yang dikutip lagi di dalam Injil Matius. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah nama suci YHWH ya. Nama suci YHWH ini dikutip lagi di Injil Matius, tapi sayangnya ya
begitu PB itu disalin di dalam Yunani, ya, nama YHWH ini nggak ada, gitu loh. Nggak ada sama sekali, satu pun nggak ada, ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan di sini. Sementara, ya, Injil Pesita atau kitab-kitab Pesita, ya, memuat nama YHWH ini. Inilah yang akan jadi fokus pembicaraan kita kali ini. Judul yang saya mau kasih adalah nama YHWH di dalam Pesita Matius. Perbandingan TBLAI dan Pesita Indonesia yang saya buat. Ada 3 hal yang saya mau share di sini. Hubungan Yesus dan YHWH itu seperti apa di dalam teks Pesita. Ya, nanti dibandingin sama LAI seperti apa. Terus Shema Israel atau faith statement-nya orang Yahudi yang diucapkan sama Yesus itu, kasihlah Yahweh Tuhanmu. Nah, mengapa ini muncul? Ya, nanti saya jelaskan. Gitu ya. Terus bandingan juga sama LAI seperti apa. Lalu saya akan jelaskan juga tentang malaikat YHWH. Gitu, ya. Saudara, saya harap ini video nggak akan lama, hanya sekitar 20-25 menit. Saudara keep stay tune aja ya. Baik, saya mulai tampilkan, ya. Ini adalah terjemahan saya yang saya lakukan, ya, untuk Injil Matius. Ini udah selesai. Hanya saya tinggal revisi final dan tambahkan bab-bab yang lainnya, ya. Jadi ada 28 pasal, ya, semuanya lengkap di sini. Sorry, di sini hanya, ini karena ketutupan ini video saya, jadi hanya 20. Sebenarnya 28 pasal di sini, ya. Nah, coba kita mulai dari hubungan Yesus dan YHWH. Nah, kita klik di sini, ya, nah, oke, pasal 3. Ya, coba kita lihat. Ada nubuatan, ya, di dalam Perjanjian Lama tentang kehadiran si Elia. Nah, ternyata, ya, bangsa Yahudi itu kan menanti-nantikan Mesias. Cuma mereka itu harus menantikan Elia dulu sebelum kedatangan Mesias. Karena itulah yang diyakini bangsa Yahudi. Elianya hadir dulu, ya, reinkarnasi dulu, baru kehadiran Mesias. Nah, di zamannya Yesus muncullah si Yohanes Pembaptis. Yesus menjelaskan, dialah Elia. Oleh karena itu, Elia udah datang nih dalam wujud si Yohanes Pembaptis, sudah reinkarnasi, ya kan? Sehingga Mesias itu memang benar-benar hadir di abad 1 untuk bangsa Yahudi. Sayangnya nggak semua menerimanya, gitu. Nah, saya sedang mencari nubuatan tentang coba di sini berseru-seru, ya. Nah, ini dia, ya. Kita cek di Matius pasal 3, ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis. Ini saya bacakan, ya, yang kiri ini adalah TBLAI, ya, yang sudah saya koreksi sesuai PUEBI dan KBBI. Yang kanan adalah Pesita Indonesia, ya, terjemahan saya. Dibandingkan aja di sini, ya. Saudara-saudara bisa lihat di sini ada coretan-coretan
ya, itu artinya memang ini adalah koreksi saya. Coba saya baca langsung ini deh, Pesita Indonesianya. Pada waktu itu datanglah Yohanan Pembaptis. Pembaptis itu dalam bahasa Aramaiknya Mamdana di padang gurun Yudea. Dia berkata, bertobatlah sebab sudah dekat kerajaan Shemaya. Ya, Shemaya itu adalah tingkap-tingkap sorga. Ya. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara memanggil di padang gurun, persiapkanlah jalan Maria. Ya, persiapkanlah jalan Maria. Ya. Dalam bahasa Aramaiknya Urha de Maria. Ratakanlah jalannya. Nah, jalan Maria ya di dalam teks Pesita Aramaik awal itu tidak ada vokal-vokalnya gitu ya istilahnya. Jadi MRYA aja. Nah, dibacanya Maria secara tradisi oleh jemaat Nestorian atau jemaat Church of the East gitu ya. Nah, ada juga yang melafalkannya Maria, ada hanya gitu. Tapi secara teks itu yang benar adalah Maria. Ya, makanya saya tulis di sini terjemahan saya Maria. Nah, Maria ini adalah salinan YHWH untuk nama suci di kitab Ibrani. Gitu ya. Jadi kalau di PL Ibraninya tertulis YHWH, ya di Aramaiknya selalu tertulis MRYA. Artinya sama. Artinya sama, ya. Sosoknya sama gitu. Jadi ya di sini dituliskan ya. Sekali lagi ayat 3-nya saya baca, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara memanggil di padang gurun, persiapkanlah jalan Maria, ratakanlah jalannya. Jadi di sini ada nubuatan kehadiran si Elia. Ya. Si Elia ini yang dinubuatkan sama si Yesaya ini, dia itu mempersiapkan jalan si Maria, jalan si YHWH gitu. Nah, di sini dijelaskan sama Matius ya. Kalau yang muncul itu adalah Yohanan Mamdana sebagai Elia. Ya, ayat 4-nya saya baca, Yohanan memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang. Gamse. Dan madu liar, Depsa. Maka datanglah kepadanya semua penduduk Yerusalem, seluruh Yudea, sekitar daerah Yordan, dan mereka dibaptis di sungai Yordan sambil mengakui dosa-dosanya. Itu ya. Di sini dijelaskan ya kalau si Yohanes itu mempersiapkan jalan bagi Maria. Jadi ya Yesus itu adalah Maria sendiri. Ya, Yesus adalah jelmaan dari YHWH yang bertemu dengan para nabi di Perjanjian Lama. Oke ya. Terus coba di sini saya cek lagi. Oke. Di ayat 14 ya atau ayat 12 coba. Sejak masa Yohanan Pembaptis hingga sekarang kerajaan Semaya ya, atau kerajaan tingkap-tingkap surga diserang dengan kekerasan dan kekerasan merebutnya. Sebab semua nabi dan Taurat itu bernubuat sampai kedatangan Yohanan. Jika kalian mau menerimanya, dialah Elia. Tuh ya. Ini jelas. Yesus sendiri yang bilang, ya. Kalau Yohanes itu adalah Elia. Jadi Yohanes itu adalah reinkarnasi dari Elia. Ini dia ayatnya. Gitu ya. Jadi Elia mempersiapkan jalan.
si Yohanes mempersiapkan jalan bagi si Maria yang datang di dalam wujud manusia bernama Yesus. Ya, di sini jelas. Oke, ini poin yang pertama ya. Jadi secara tersurat ya, tertulis Yesus itu adalah YHWH yang menjadi manusia. Sekarang saya mau share ya tentang Shema Israel. Kasihilah YHWH Tuhanmu. Nah, kasihilah. Nah, ini ada kerancuan di dalam terjemahan LAI ya. Ini kalau dibaca ya, jawab Yesus kepadanya. Matius 37 ini pasal berapa ini? Bentar ya, saya cek dulu. Pasal 22. Oke, pasal 22 ayat 37 Yesus ini ngomong kayak gini. Ayat 36-nya kan ditanya, "Guru, buku manakah yang terutama di dalam Taurat?" Itu ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Kyrion Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itu hukum yang terutama. Sama LAI diterjemahkan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu." Ya. Sebenarnya pada saat saya membantu terjemahan LAI ya, patokan saya adalah naskah Yunani. Ya. Bukan perkataan Yesus. Karena kalau perkataan Yesus itu di dalam bahasa Aramaik. Yesus tidak berbicara di dalam bahasa Yunani. Ya, ini adalah rekaman perkataan Yesus. Jadi Yesus tidak pernah ya mengajarkan umat Yahudi untuk menyembah Kyrion atau Kyrios. Ya, tidak pernah. Yesus nggak pernah mengucapkan kata itu di dalam pengajaran atau di dalam mengajarkan Shema Israel. Ya. Tapi karena ini patokan saya adalah naskah Yunani, ya saya mau membantu LAI ya dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu mestinya ya jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan," ya di dalam tanda kurung dijelaskan. Ini Kyrion, Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Gitu. Bingung ya? Ya karena memang kekurangan di dalam naskah Yunani ya tidak ada nama YHWH, itu dia. Ini yang jadi masalah. YHWH itu diubah jadi Kyrios ya atau Kyrion ya. Sehingga kalau diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia jadinya Tuhan Tuhanmu gitu. Ini kalau diterjemahan bebas bisa saya ganti jadi YHWH Tuhanmu. Kalau terjemahan bebas ya atau terjemahan sehari-hari. Tapi karena ini terjemahan faithful atau yang sesuai dengan konteks teksnya ya, terjemahan ya hampir kata per kata ya. Ini tepatnya adalah Tuhan untuk menggantikan Kyrion. Nah, coba saya bandingkan dengan terjemahan saya ini. Perhatiin deh. Bedanya jauh. Yesus berkata, "Kasihilah Maria, Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatan, dan segenap akal budimu." Jelas ya? Jadi Maria itu adalah nama Tuhan. Kasihilah siapa? Kasihilah Maria atau YHWH. Siapa itu? Tuhanmu. Paham ya? Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Beda dengan LAI yang menyebut Tuhan Allahmu.
Allah itu adalah nama Tuhan gitu. Allah itu adalah nama sesembahan ya. Dan di dalam teks asli Alkitab tidak tercantum Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada. Dari mana saya tahu kalau Allah itu adalah Tuhan? Ya KBBI. Sekali lagi, kita pakai kamus resmi di dalam negara kita. Jangan buat kamus sendiri. Gitu. Yang namanya penerjemah, ya kita terikat. Kita terikat ya terhadap aturan yang ada di negara kita. Ya, kalau mau buat kamus silakan, tidak ada yang melarangnya. Tapi ya janganlah bertentangan dengan kamus resmi di Indonesia ini. Ini sudah ada kamus dari Sabang sampai Merauke, orang tahu kamus resmi bahasa Indonesia ya ini KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini coba kita cek. Allah ya. Lihat. Nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Ya. Ini adalah nama Tuhan. Bukan generic name, tapi ini proper name. Nah, nama Tuhan di perjanjian lama apa? Ya, ada El, ada YHWH. Lalu ada varian-variannya seperti El Shaddai, El Gibor, ya, El YHWH, dan lain sebagainya. Ya, ya, intinya ada nama Tuhan El dan nama YHWH. Kalau di dalam perjanjian baru ada juga nama Tuhan, ya. Tadi yang YHWH itu disalin menjadi Maria, lalu Yesus atau Yeshu itu juga nama Tuhan. Immanuel itu juga nama Tuhan. Sekali lagi, ada nggak Allah? Tidak ada. Jadi pada saat si LAI mencantumkan ya banyak sekali nama Allah di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, ini saya koreksi. Saya coret-coretin semua nama Allah itu. Karena nggak pantas ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, ini tidak sesuai dengan aturan. Dan juga karena ini teksnya salah menerjemahkan, akhirnya salah menafsirkan. Karena salah menafsirkan, akhirnya salah juga dalam pengajaran jadinya. Yesus itu tidak ada hubungannya sama Allah. Ya. Yesus tidak pernah menyebut satupun nama Allah. Jadi Yesus tidak pernah beribadah juga untuk menyembah Allah. Yesus itu mengatakan Allah di dalam bahasa Aramaik. Nah, Allah di dalam bahasa Indonesia artinya adalah Tuhan. Jadi tolong bedakan antara Tuhan dan Allah. Saya kembali lagi ke KBBI daring ya. Coba saya ketik Tuhan. Nah, Tuhan itu ada generic name. Ya, artinya apa? Sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Ini Tuhan. Jadi yang namanya Theos di dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Gitu. Ya. Tidak bisa jadi Allah. Allah itu kalau memang ada Allah, jadinya Allah. Kalau Elohim, jadinya Tuhan. Kalau Elohim itu mengacu kepada bangsa Israel. Tapi kalau Elohim mengacu kepada bangsa-bangsa, jadinya dewa-dewi. Atau berhala-berhala. Karena Elohim itu berbentuk jamak. Kalau Elohim itu di dalam mengacu kepada sesembahan bangsa Israel, jadinya itu plural majestic, ya, jamak yang keilahian. Ya, jadinya satu dia, tidak jamak. Karena bangsa Israel, bangsa Yahudi adalah bangsa yang monoteis, bukan politeis. Gitu. Oke? Jadi tolong bedakan Tuhan dan Allah di dalam
bahasa Indonesia jangan membuat definisi sendiri. Ya, kalau buat definisi sendiri ya terjemahannya salah, pengajarannya salah gitu. Di sini saya ajarin yang pas itu seperti apa. Yesus berbahasa Aramaik ya. Jadi kalau mau menerjemahkan itu perhatikan konteksnya gitu ya. Konteks budayanya yang saya maksud. Jadi yang paling tepat adalah ya Kyrion ini ya diganti Tuhan atau diganti YHWH aja sekalian. Gitu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah YHWH Tuhanmu. Itu kalau terjemahan sehari-hari. Kalau terjemahan teks ya, teks ke teks ya, jadinya Tuhan. Baik. Jadi dalam terjemahan Pesita, Yesus berkata, kasihilah Maria Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan seterusnya. Ini adalah Shema Israel. Itulah. Terus tentang malaikat YHWH. Karena YHWH ini juga seringkali dikaitkan dengan malaikat gitu. Ternyata ada juga di dalam Injil Matius ya. Malaikat. Kalau di dalam LAI-nya malaikat Tuhan. Coba. Nah. Nah, coba lihat deh. Di sini ya. Ini adalah Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan. Sekali lagi kalau Tuhan itu adalah generic name ya. Karena mau nggak mau dia menuliskan ini karena emang nggak ada nama YHWH gitu kan di dalam itu. Di dalam naskah Yunani, kalau di dalam naskah Aramaiknya itu ada. Makanya di sini tertulis malaikat Maria. Ada lagi nggak di sini? Tuh. Ini ada malaikat Tuhan, Kyrio. Itu ya. Di ayat 20-nya di sini malaikat Maria. Ya. Ini ayat 20 ini dari Matius 1 ayat 20. Malaikat Maria. Kalau di dalam LAI-nya malaikat Tuhan. Jadi beda ya. Tuhan itu kan sesembahan. Ya, Tuhannya bangsa Yahudi, Tuhannya bangsa Babilonia, bangsa Romawi, Tuhannya bangsa Mesir itu berbeda-beda. Namanya kan berbeda-beda, ya kan? Di Mesir nama Tuhannya atau nama dewanya adalah Ra, ya Amun-Ra. Kalau di Yunani atau Romawi itu banyak dewa-dewanya gitu. Ada kepala dewa ya, Zeus atau Jupiter ya. Kalau di Babilonia itu ada kepala dewanya namanya adalah Marduk. Nama Tuhannya adalah Marduk gitu. Nah, ini malaikat Tuhan yang mana? Kan nggak jelas. Kalau di dalam Pesita itu jelas. Malaikat siapa? Malaikat Maria. Gitu. Bukan malaikatnya Marduk, bukan malaikatnya Amun-Ra, bukan malaikatnya Jupiter Zeus. Paham ya saudara ya? Nah, kalau saudara baca buku saya ya, perbandingan TBLAI dan Pesita Indonesia, jangan kaget kalau saya itu mencoret-coret banyak terjemahan LAI ini. Setiap pasal itu pasti ada coretan-coretannya. Hampir setiap ayat. Kenapa? Karena memang ini tim penerjemah ini tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Yang baik itu artinya
bisa dibaca ya. Yang benar itu artinya sesuai aturan. Gitu loh. Karena mereka buat aturan sendiri ya. Jadinya yang harusnya huruf besar dibikin huruf kecil. Yang harusnya huruf kecil dibikin huruf besar sama mereka. Yang harusnya miring ya dibuat tegak seperti biasa. Definisi kata juga seperti itu, harusnya ngikutin KBBI, dia buat lagi kamus sendiri ya. Muncul lagi Allah ya. Lalu ada kata-kata yang lain ya. Harusnya Tuhan jadi Tuhan. Ini rancu di dalam terjemahan LAI, jadi jangan heran ya kalau ini banyak saya coret-coret gitu di sini. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan ya berkenaan dengan nama YHWH di dalam Pesita Matius ya. Ini adalah perbandingan TBLAI dan Pesita Indonesia. Ya, kalau saudara ingin mempelajari lebih jauh ya KBBI, ini ada orang Kristen yang coba bela-belain LAI tapi nggak ngerti KBBI gitu. Begitu saya buka KBBI daring ya, dia bilang, oh jangan KBBI daring, jangan yang online, kamu harus beli dong bukunya. Ya ampun, ini orang awam yang mau membela gitu LAI, tapi ya saya geleng-geleng kepala aja ya. KBBI daring dan KBBI buku yang dibeli kalau seperti ini. Ini ya, ini KBBI buku. Beli di Gramedia, di toko-toko buku ini ada ya. Isinya sama juga sama KBBI daring. Nah, yang punya kelebihan ya, yang masuk ke KBBI daring ya online ini di kbbi.kemendikbud.go.id ini ya, dia bisa punya akun sendiri di KBBI daring. Maksudnya kenapa harus buat akun? Karena kalau dia ada masukan kepada editornya KBBI, dia bisa ada SOP-nya di sini. Gitu. Kalau kita beli ya kamus itu tebel-tebel, gimana kita memberikan masukan kepada editor? Nggak bisa, harus lewat KBBI daring ini. Tuh, makanya saya buat di sini akun saya, ya. Jadi saudara-saudara yang masih belum paham ya bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, di sini ada kamusnya dan di sini ada aturannya nih, aturan tata bahasa. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Cuma satu pedoman umum ini. Yang mengeluarkan adalah pemerintah. Jadi penerjemah tidak mengeluarkan pedomannya masing-masing. Jadi bisa dibilang kalau terjemahan LAI itu terjemahan slang lah buat saya. Terjemahan bukan bahasa Indonesia yang baku. Dan memang benar, ada banyak kosakata yang tidak baku masuk ke sana gitu. Nah, itu video lain yang akan saya bahas gitu. Sampai sini aja dulu apa yang saya bisa sampaikan ya untuk materi nama Yahweh di dalam Pesita Matius. Saya undur diri. Assalamualaikum, shalom alaikum, assalamualaikum.